Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Hermayana Yunita. Kali ini saya mau cerita, mau curhat, lebih tepatnya mau nostalgia pada saat sidang skripsi. Nah, siapa ini yang udah mau sidang, yang pernah melakukan sidang, bagaimana perasaannya? Deg-degan, gemetar, grogi, dan yang lain sebagainya. Nah teman-teman, saya ingin bercerita pada waktu sebelum mengikuti sidang. Satu hari bahkan besoknya sidang, saya baru merasakan yang namanya deg-degan. Belajar itu percuma karena masuk otak, tapi keluar lagi rasanya. Belajar di waktu mendekati sidang itu percuma karena malah bikin nambah pusing, nambah puyeng, dan nambah gak karuannya lagi. Oke, pada waktu itu saya sidang tepatnya ada di hari Kamis pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 maghrib, ya 6 sore lah. Nah, disitu pada malam hari itu udah mulai gak bisa tidur, mulai yang namanya grogi, deg-degan, mau makan udah gak enak rasanya. Ya tau lah rasanya orang grogi itu kayak mana, pengen ke kamar kecil terus. Nah, pada waktu itu kan masih ada kegiatan yang lainnya. Pokoknya dari mulai ada kegiatan itu juga masih kepikiran mau sidang skripsi. Nah, ditambah lagi pada waktu sebelum sidang itu kan banyak persiapan dari yang namanya ngumpulin fotokopi atau berkas yang lain sebagainya. Jadi situ udah mulai capek pikiran sampai lupa makan. Ya mungkin berlebihan, tapi memang begitu kenyataannya. Bagi saya setiap orang itu punya masanya. Seorang akan melewati itu, sehingga mahasiswa akan merasakan deg-degan, gemetar pada waktu sidang skripsi. Nah teman-teman, pada waktu itu, pada saat sebelum mulai, saya sudah merasakan deg-degan. Saya hanya bisa memegang dada. Penguji utama saya langsung bertanya, kenapa? Enggak kak, cuma grogi gitu. Nah di tempat kami itu kan ada yang namanya penguji ketua, penguji utama, dan penguji anggota. Dan setelah itu ada sekretaris. Nah ditambah lagi, di tempat kami itu pada sidang skripsi teman-teman itu masuk ke ruangan. Dan itu ramai yang masuk, ditonton, ya bagaimana rasanya ditonton, takutnya nggak bisa jawab, malu dengan teman-teman dan yang lain sebagainya. Nah pada waktu itu penguji ketua membuka acaranya, kemudian makin deg-degan, kaki udah gemetaran, jadi kerjanya kaki itu gerak-gerak. Kemudian pada saat dimulai, ya kepada Hermayana dipersilakan. Itu kan dikasih waktu 10 sampai dengan 15 menit. Nah itu takutnya sebenarnya sebelum itu kita harus sudah persiapan, kita sudah rajin latihan, bagaimana kita waktunya seperti apa. Nah kemudian teman-teman, yang harus diingat itu adalah ketika kita mempresentasikan sebisa mungkin jangan membaca, karena kan kita sudah ada PowerPoint, itu inti-intinya saja. Jadi pada saat itu kita hanya memberikan kata kuncinya, kemudian kita menjelaskan menggunakan bahasa kita. Jadi kita harus paham apa isi dari skripsi kita. Jangan sampai mereka bertanya, ini skripsi kamu atau skripsi siapa? Kenapa kamu tidak paham? Seperti itu. Nah, kemudian pada awal membuka acara, saya memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan judul saya. Di situ barulah pada saat mulai menjelaskan mengenai latar belakang, baru yang namanya agak reda, baru nggak terlalu yang namanya nggak grogi, nggak gemetar. Sebenarnya memang kita harus tuh berani dulu. Kalau misalkan kita menganggap diri kita tidak bisa, ya sudah, sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Ya teman-teman, pertanyaan pertama pada waktu setelah menyelesaikan presentasi saya, ya kurang lebih 15 menit lah ya, saya tidak melihat waktu. Kemudian pertanyaan pertama mungkin ini akan ditanyakan kepada seluruh anak-anak atau mahasiswa yang akan dilaksanakan sidang.
Yang pertama yaitu apa tujuan kamu dan apa alasan kamu mengambil judul ini. Nah, kita harus paham kenapa kita mengambil judul skripsi itu. Nah, pada waktu itu saya mengambil judul mengenai kerajaan, kontribusi kerajaan Paksi Paskala Beka dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah. Kemudian pada waktu setelah sidang baru ditambah disuruh pasca reformasi, karena otonomi daerah kan itu kan sudah lama, jadi mau pembagian pasca reformasinya. Jadi panjang lah ditambah pasca reformasi. Nah teman-teman, alasan saya pada waktu itu saya menjawab, kami kan pernah melaksanakan KKL. Nah KKL ini kami ada di instansi pemerintahan, ke perguruan tinggi, kemudian di tempat usaha. Waktu itu PT Sido muncul. Kemudian ada satu daerah yang membuat saya tertarik. Inilah latar belakang saya mengambil judul saya, yaitu Desa Adat Penglipuran Bali. Nah, desa ini luar biasa, pernah dinobatkan desa terbersih di dunia kedua, ketiga saya lupa. Itu luar biasa. Kemudian memang tempatnya ini sangat rapi, kemudian mereka ini memiliki pendapatan sendiri. Pada dasarnya kan pemerintahan daerah nih yang memberikan bantuan kepada desa, tapi ini luar biasanya desa yang memberikan bantuan kepada daerah. Nah, ini yang saya rasa kenapa saya tidak angkat judul buat saya seperti itu. Nah, kemudian alasan saya yaitu kan di Lampung Barat itu ada yang namanya Kerajaan Paksi Paskala Beka. Nah, Kerajaan Paksi Paskala Beka ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Lampung. Nah, kenapa enggak dari pemerintah kabupaten ini memanfaatkan itu gitu loh. Siapa tahu nanti dari Lampung Barat itu bisa mendirikan sebuah sebuah kampung adat, sehingga nanti membantu perekonomian dari Lampung Barat. Nah, bahkan Kerajaan Paksi Paskala Beka ini merupakan cikal bakal dari orang Lampung, yaitu orang Lampung itu berasal dari suku Tumi, tepatnya di lereng Bukit Pesagi. Nah, tepatnya juga ada di Lampung Barat. Nah, tujuan saya yaitu ingin menjadikan Lampung Barat itu seperti Penglipuran Bali yang memiliki ciri khas seperti itu. Nah, kenapa Lampung Barat ini nggak seperti itu? Nah, kemudian kan, tapi di sini saya hanya mengambil fokus penelitian satu. Jadi, Kerajaan Paksi Paskala Beka ini terdiri dari 4 kepaksian, yaitu pertama Kepaksian Belungu, tepatnya berada di Kecamatan Belalau. Kemudian Kepaksian Nyerupa ada di Kecamatan Sukau. Kepaksian Pernong ada di Kecamatan Batubra, dan Kepaksian Bejalan Diwai itu ada di Kecamatan Balik Bukit. Nah, di sini saya mengambil fokus penelitian di Paksi Paskala Beka Kepaksian Pernong, tepatnya di Desa Pekon Balak, Kecamatan Batubra, Kabupaten Lampung Barat. Pada waktu itu juga sebenarnya agak sulit mencari datanya, karena memang ini kan karena buku-bukunya juga sudah tidak ada, jadi kita hanya bertanya dengan para sesepuh ya, jadi orang-orang yang memiliki kemampuan dan yang paham mengenai kerajaan itu. Jadi pada waktu itu saya mewawancarai juru bicaranya, kemudian dari protokol dari Kerajaan Paksi Paskala Beka Kepaksian Pernong, kemudian dari Dinas Kebudayaan Lampung Barat pendidikannya, kemudian dari Dinas Pariwisata di Lampung Barat, dan dari Muli Menganai Paksi dan Muli Menganai Belungu pada waktu itu. Alhamdulillah mereka cukup membantu. Cuma memang di sini saya lebih sulit untuk mendapatkan literatur ya, karena pada saat itu memang saya agak kelamaan mencari literatur. Nah, ya langsung balik lagi ke sidang skripsi, itu benar-benar deg-degan. Untungnya di situ kita harus tetap menjawab dengan lantang alasan-alasannya, bahkan ditanya bentuk bangunannya itu seperti apa. Nah teman-teman, kalian itu harus paham lapangan kalian seperti apa. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kalian harus paham mengenai fenomena yang terjadi, keadaan di lapangan seperti apa, dan kalian harus paham tentang keadaan skripsi kalian itu. Skripsi kalian itu seperti apa, kalian itu harus paham. Kemudian jangan banyak diam, jangan yang namanya
seolah-olah kita ragu, kemudian menjawabnya itu apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan sampai kita muter-muter kemudian malah menimbulkan pertanyaan lagi kepada kita dan bahkan mungkin kita sampai tidak bisa menjawab. Nah ya, pada saat sidang itu juga lebih dominan yang dipertanyakan itu di bagian latar belakang dan bab 4 hasil penelitian kita. Itu memang benar-benar mungkin memang bagi saya juga itu puncak-puncaknya ya, karena kalau bab 1 dengan bab 3 kita sudah melaksanakan seminar proposal dan itu sudah dibahas tuntas. Kemudian yang dibahas juga pada waktu sidang itu ya bab 4-nya, bagaimana keadaannya. Kebetulan saya mengambil situ 4 subjudul, yaitu mengenai sosialnya, mengenai politik, mengenai perekonomian, dan mengenai pembangunan. Ya, dan setelah selesai itu sebenarnya ternyata baru saya tahu rasanya ketika selesai sidang itu senang, tapi ada pusingnya juga karena banyak revisian. Tapi teman-teman, sebenarnya di sini adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ambil dan kita harus memahami apa yang sudah kita jalani. Baik teman-teman, mungkin kalau bagi kita, bagi pejuang skripsi itu pada awalnya, ya ampun ini kenapa banget sih kayak gini gitu, kenapa sih harus seperti ini, susah ya. Ternyata memang itu sudah masanya gitu. Jadi pada waktu kita mengerjakan skripsi ya mungkin kita nangis, kita galau, kita seolah ingin menyerah, tapi ternyata memang itu sudah ada masanya gitu. Itu memang sudah jalan yang harus kita jalani. Kalau kita mampu berarti kita katakanlah luar biasa, kita bisa melewati itu melewati ujian itu sebagai mahasiswa tingkat akhir. Dan memang orang itu akan melewati kadar ujiannya masing-masing. Memang tidak bisa disamaratakan, tapi itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling sakit, yang paling sedih, yang paling seolah menyiksa. Kita tidak boleh. Bahkan mungkin di luar sana ada yang lebih sakit dari kita, tapi mereka tidak pernah menunjukkan rasa sakit itu, rasa pedih itu. Karena apa? Mereka bersyukur dan meyakini bahwa memang ini sudah jalannya gitu. Ketika mereka bersabar dan bersyukur, maka nikmat Allah akan diperbanyak gitu. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak mampu, karena setiap orang itu mampu. Nah teman-teman, mungkin ada yang bertanya bagaimana sih cara mengatasi grogi. Sebenarnya ini sudah ada di konten sebelumnya yang mengenai saat menghadapi ujian. Kita itu kalau misalkan udah grogi ya kita tarik nafas, hembuskan agar perasaan kita santai, netralisir. Kemudian kita juga harus berdoa. Kemudian ya sudah, santai saja. Kemudian kalau ada teman yang melihat, ya sudah, jangan dipedulikan gitu, kita fokus dengan diri kita saja. Kemudian pahami, kalau kita sudah paham apapun pertanyaannya, bagaimanapun pertanyaan yang diberikan kepada kita, bagaimanapun teman-teman menganggap kita dibantai atau tidak, ya kalau kita paham, ya sudah, kita pasti bisa menjawabnya. Kuncinya itu ada di paham. Kemudian jangan dibaca, jangan hanya membaca, intinya jangan dihafal lah ya, dipahami apa isi dari skripsi kita. Nah mungkin teman-teman, mungkin hanya itu cerita saya, karena saya hanya ingin bernostalgia, mengenang masa lalu ya. Karena pada waktu itu harapan saya pada waktu sidang adalah dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah apapun di bumi. Tapi sayangnya kita menghadapi COVID-19. Jadi pada waktu itu ditambah lagi saya sidangnya maghrib. Jadi ya teman-teman, pada waktu saya setelah selesai sidang, setelah selesai sidang semuanya cepet-cepet pulang karena waktunya sholat maghrib. Ya semoga kalian dilancarkan, kalian dimudahkan, dan harapannya sukses selalu. Banggakan orang tua kalian, jangan ditunda, jangan malas-malasan. Ingat, kalian masih ada yang harus dilanjutkan perjalanannya. Masih ada tugas-tugas yang lain, masih ada tanggung jawab yang lain. Tugas kalian itu tidak sampai di sini, masih ada yang lain. Jadi jangan lemah, jangan berhenti untuk berusaha dan berjuang. Baik teman-teman, terima kasih, mungkin hanya itu. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.